Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan, kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan ukhuwah, kenikmatan adanya tempat yang berkah ini, adanya yang tempat yang Allah ridhoi ini. Karena pada dasarnya semua yang ada pada dunia ini Allah telah laknatnya. Allah Ta'ala tidak pernah memandang dengan pandangan rahmatnya kecuali kepada tiga hal, yaitu zikir dan juga seseorang yang belajar ataupun seseorang yang mengajar. Kalau misalkan kita merasakan ketenangan, merasakan ketentraman, merasakan kebahagiaan ketika kita memasuki tempat yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridhoi, maka itu tidak heran karena semua ridha Allah dan rahmatnya meliputi tempat ini dan orang-orang yang berada di tempat ini. Dan juga kita panjatkan juga cinta kita, kerinduan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lagi-lagi kita di mana hidup untuk beliau, kita cinta beliau, kita rindu beliau dan mengharapkan syafaat beliau. Dan semoga ketika kita nanti meninggal, Rasulullah akan menyambut kita dan kita dibangkitkan oleh beliau, sehingga bersama disirat bersama beliau sampai bertentanggaan bersama menjadi tetangga oleh Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Ta'ala. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, wabil khusus para habaib yang mereka adalah masdarur rahmah, tepatnya turunnya rahmat, yang mereka hadir bersama kami, yang kami mengharapkan barakahnya serta pandangannya. Yang pertama-tama yang saya hormati yaitu Abu Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, kabulkan hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Kaf, ada juga Al-Habib Muhdar bin Husain Al-Kaf, Al-Habib Muhdar Umar Al-Jufri, Wal-Habib Abdullah bin Muhammad Barakba, Wal-Habib Hamid bin Abdullah Al-Haddad, Wal-Habib Muhammad bin Tahir Ba'agil, Wal-Habib Muhammad bin Murtada Al-Jahiyat, Wal-Habib Alwi bin Muhammad Al-Kaf, Wal-Habib Imran bin Salih Al-Attas, Wal-Habib Agil bin Salih Al-Attas, Wal-Habib Abdullah As-Segaf. Semoga semua ini para habaib disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan ditambah cinta datuknya kepada mereka semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama ketika saya masuk ke pondok Manbaul Hikmah, yang saya rasakan pertama kali adalah sebuah keberkahan. Yang saya rasakan pertama kali adalah sebuah kenikmatan yang didapatkan oleh Kiai Haji Al-Ustadz Al-Karim Al-Khadim Al-Khadum li Syekhihi, yaitu Ustadz Sultan Al-Barmawi, yang Masya Allah beliau baru mendapatkan gelar doktor dalam predikat cum laude. Yang kita bangga akannya
yang harusnya masyarakat Tegal harus bangga karenanya. Dan juga sebagai murid dan wali santri murid harus berbangga dengan adanya wujudnya beliau di sini. Tapi yang harus kita ketahui, di balik kesuksesan beliau ini ada sebuah rahasia. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Karena di balik kesuksesan beliau, karena di balik gobulnya beliau di sini, ada sebuah ikatan yang kuat di antara murid dan gurunya. Beliau mungkin Ustadz Sultan ini orang yang paling banyak dulunya berkhidmah kepada gurunya daripada belajarnya. Orang yang paling banyak repot karena gurunya bukan akan dirinya. Saya jadi teringat kisah bagaimana Syekh Ali Baros. Beliau menganut berkhidmah kepada gurunya yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang dimana Syekh Ali Baros ini kerjaannya bukan belajar setiap harinya, tapi berkhidmat kepada gurunya dengan membalikkan sendalnya serta menuangkan kopi untuk gurunya serta kawan-kawannya dalam majelis. Dan itu dilakukannya sepanjang tahun, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, tapi sampai 21 tahun lamanya. Sampai-sampai para kawan-kawannya menanyakan, kalau misalkan ente enggak belajar tapi khidmat, bagaimana ente mau jadi orang alim? Gimana ente mau sukses? Hal itu sempat membuat sedih hati Syekh Ali Baros. Tapi karena dukungan daripada gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, teruslah kau berkhidmat, jangan kau hiraukan, nanti aku yang menanggung semuanya. Yang penting kamu fokus untuk mendapatkan ridhonya Allah melewati jalurku. Tetaplah dia semangat lagi, tambah semangat lagi dalam berkhidmatnya, tambah menganut lagi kepada gurunya, tambah menjaga hatinya untuk gurunya. Dilakukannya itu setelah 21 tahun lamanya. Kemudian datang harinya ketika Syekh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ketika beliau dekat dengan masa kematiannya, Syekh Ali Baros dipanggil. Wahai Ali, sinilah engkau. Sekarang waktunya kamu belajar. Didudukkan depan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Syekh Ali Baros suruh mengulurkan tangannya. Ya Ali, ulurkan tanganmu. Maka setelah diulur, dijabat oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan beliau bilang, aku ijazahkan engkau ilmu maknawi sama ilmu yang zahiri, semua aku ijazahkan. Ilmu yang syariat atau ilmu yang hakikat, semua aku ijazahkan, aku berikan kepadamu. Dengan satu kata qabiltu ijazah, dengan kata-kata yang cuma satu kata, aku terima ijazahmu wahai Habib, wahai guruku. Dengan kata-kata itu semua berubah. Yang tadinya beliau mungkin gak seberapa ilmunya, tapi menjadi orang yang sangat alim. Dan beliau adalah salah satu seseorang yang mensyarahkan kalam Hikam Ibn Athaillah yang dengan bahasanya intelek yang luas. Kalau kita lihat-lihat, amal khidmahnya lebih banyak daripada belajarnya. Tapi karena di sini yang harus kita pahami, ridho guru adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Guru itu adalah simbol. Guru itu adalah tanda saja. Guru itu tempat kita bermuamalah kepadanya, tapi bukan hakikatnya untuknya. Tapi ketika kita muamalah sama guru, kita muamalah sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan para ulama, azab yang paling besar didapatkan seorang murid adalah ketika hatinya seorang guru berubah darinya. Dan nikmat yang paling besar didapatkan daripada Allah Ta'ala ketika dia mendapatkan ridho gurunya. Karena kalau misalkan kita bermasalah sama orang tua kita akan bisa membenarkannya, bisa mensuluhkannya walaupun setelah orang tua tiada ada. Tapi kalau misalkan kita bermasalah sama guru kita, kalau misalkan hati guru kita sudah berubah akan kita, apalagi sampai ada rasa yang tidak enak, maka itu adalah awal kehancuran daripada seorang murid. Karena yang pada hakikatnya bukan guru yang memberi, tapi Allah yang memberi melewati guru itu. Oleh karena itu, saya ini sebelum berangkat ke Mekah, ke Abu Said Ahmad Al-Maliki, saya dipesankan dua hal sama Abu Al-Habib Segaf. Sebelum kita menaiki pesawat, saya dibilang oleh beliau, kira-kira apa pesannya? Apa kira-kira suruh banyak belajarnya? Apa kira-kira suruh banyak hafalannya? Beliau bilang seperti ini, wahai Alwi, kamu nanti kalau di depan gurumu, kamu kalau nanti belajar di sana, yang pertama yang harus kamu lakukan, jagalah hatimu. Jangan biarkan hatimu ini tergoyang di depan gurumu. Dan yang kedua, jaga adabmu di depan gurumu. Karena ketika saya berada di sana, ketika saya melihat guru saya dengan wajah yang indah, akhlak yang baik, senyuman yang sempurna, daripada itu semua bahwasanya yang saya rasa, yang saya katakan dalam hati saya, ternyata ilmu itu emang benar ada dua. Yang pertama itu adalah al-ilmu fis sutur. Ada lagi yang ilmu yang lebih baik, yang ilmu sebenarnya. Apa itu ilmu sebenarnya? Al-ilmu alladzi fis sudur. Ilmu itu ada yang dari hati. Dan Abi bilang selalu, kalau misalkan kamu nanti di sana, jangan bosan-bosan untuk meminta pandangan sama gurumu. Jangan bosan-bosan untuk meminta bagaimana kamu cari perhatian akan gurumu. Karena kalau misalkan guru saja sudah senang akanmu sekali saja, maka itu pasti membawa kebawaan kita yang selama-lamanya untuk kita dunia ataupun akhirat. Bahkan dikatakan, kalau misalkan kita mau tahu Allah ridho sama kita ataupun Rasul ridho sama kita atau tidak, bagaimana lihat bergantung guru kita terhadap kita. Maka wajar kalau misalkan sekarang santrinya Abu Al-Habib Hasan sukses di mana-mana, di Tegal, masya Allah, buka pondok, di Jakarta, di mana-mana ada majlis yang di situ takharat min ma'had Abu Al-Habib Hasan, takharat min tarbiyah Abu Al-Habib Hasan. Ini semua mungkin anak didik Abu Al-Habib Hasan. Maka nggak heran kalau misalkan banyak yang sukses. Kenapa? Karena yang paling pertama diajarkan Abu Al-Habib Hasan kepada murid-muridnya adalah ikhlas. Ikhlas yang pertama diajarkan. Habib Hasan mungkin nggak mengajarkan kita bagaimana cara beramal yang banyak, bagaimana caranya kita beribadah yang hebat, tapi Habib Hasan mengajarkan kita bagaimana caranya ikhlas. Bagaimana caranya kita ini bisa diterima di semua kalangan. Dengan apa? Dengan satu kunci, yang itu adalah jadi senjatanya Nabi Muhammad. Apa itu? Akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Bahkan Nabi Muhammad menjanjikan seseorang posisinya yang paling terdekat dengannya nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka kalau misalkan kita mengharapkan ingin mendapatkan akhlak yang baik, yang bagus, yang sempurna, gimana lagi kalau misalkan kita nggak dapatkan di tempat-tempat seperti ini. Saya teringat bagaimana paman saya Abu Al-Habib Zain ini mensifatkan pondok. Ketika disebut nama pondok ini seperti apa sih? Kok Ami ini terlalu gigih mau bangun dengan indah, dengan cantik. Ami nggak nanggung-nanggung, sekarang baru bangun 9 lantai Mabna Abu Al-Habib Hasan. Itu ketika saya tanya, Ami ini
kalau mau bangun ini ada nggak sih uangnya? Dijawab nggak ada uangnya. Kita ini harus berani kayak orang gila katanya. Tapi orang gila untuk Allah, untuk Rasulnya kita harus nekat. Karena yang kita bangun pondok ini bukan pondok namanya, tapi ini kita lagi bangun pondok rumahnya Nabi Muhammad. Ini adalah rumahnya Nabi Muhammad. Yang masuk ke sini pasti dia akan selamat, aman, tentram, bahagia. Kenapa? Karena masuk kepada rumahnya Nabi Muhammad. Bahkan sampai bilang seperti ini. Kita ini harus mempunyai nyali seperti nyali orang gila, nekat seperti nekat orang gila. Kalau misalkan kita sudah berani nekat, berani berusaha untuk Allah dan Rasulnya, maka nanti yang sisa-sisanya itu urusannya Allah Ta'ala. Yang penting urusan kita ini nekat aja. Yang penting urusan kita ini berani aja untuk Allah dan Rasulnya. Pasti kalau misalkan sudah seperti itu, Allah sisanya yang nanggung itu semua. Lihat bagaimana ketulusan mereka untuk menampung umatnya Nabi Muhammad. Seharusnya bukan gurunya, bukan ustadznya yang membutuhkan murid itu. Kita ini tidak butuh oleh murid, tapi muridnya itu yang harus butuh kepada sang guru. Karena kalau misalkan kita mau mengharapkan anak yang soleh, yang soleha, kalau misalkan kita tidak memberikan asupannya Nabi Muhammad, bagaimana kita mau menjadikan mereka anak yang soleh-soleha? Bahkan pernah kisah nyata ini, bahwasanya ada ditemukan seseorang pemuda yang dia ini bukan baca Yasin, bukan baca tahlil di atas pusara bapaknya, tapi malah ditemukan dia ngapain? Dia malah main gitar, menyanyikan lagu sang ayah. Ditanyakan, kenapa ente nggak baca Quran? Kenapa kamu nggak baca Quran, nggak baca tahlil? Malah jadi nyanyikan lagu sang ayah. Iya Beb, ini bentuk apresiasi saya. Kalau misalkan saya, Pak, saya pengen mau bacain Yasin, mau bacain tahlil, tapi saya nggak bisa. Tapi saya bisanya gitaran. Emang mau kita dikirimin nanti bukan Fatihah, bukan tahlil, tapi nyanyian sang ayah dengan gitarnya? Siapa yang mau di antara kita? Dikatakan orang yang kalau sudah meninggal itu nanti yang paling bahagia, seakan-akan orang mendapatkan dunia seisinya itu ketika ada anaknya ataupun istrinya datang mengirimkan Fatihah untuknya. Oleh karena itu para wali santri, beruntung antum semua menitipkan anak antum di rumahnya Rasulullah SAW. Antum sudah membuka tahapan pertama untuk membahagiakan Nabi Muhammad. Antum sudah menitipkan anak antum di tempat titipan yang paling tepat, yang paling aman, yang paling bahagia. Di sini tempatnya. Bahkan antum insya Allah dapat jaminan. Insya Allah ketika antum nanti meninggal semua, yang nyambut langsung Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi Muhammad senang. Karena Nabi Muhammad senang. Ini adalah bentuk antum memperhatikan cita-citanya Nabi Muhammad. Cita-cita Nabi Muhammad tidak ada satu umatnya kecuali masuk bersama Nabi Muhammad ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dan bagaimana caranya? Ini salah satu caranya. Dan juga para santri atau para santriwati, tetaplah kalian dalam belajar ilmu. Belajar ilmu agama. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahli wa fadlun wa unwan li kullil mahamidi. Semua kebaikan, semua kemuliaan, semua kebaikan dunia akhirat, kesempurnaan ada di dalam ilmunya Nabi Muhammad. Karena orang yang mengambil ilmunya Nabi Muhammad berarti dia adalah pewaris Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak meninggalkan harta materi, tapi meninggalkan ilmu agama. Yang ngambil ilmu agama berarti dia yang paling banyak nasib baiknya. Oleh karena itu jangan kalah kita karena setan. Boleh kita berlibur, sekarang kita pulang, tapi bukan berarti kita meninggalkan ilmu kita, bukan meninggalkan amal kita. Justru ketika kita pulang itu adalah waktunya kita beramal, waktunya kita mengamalkan ilmu kita. Kalau misalkan kita punya ilmu tapi tidak diamalkan, maka ilmu itu akan menuntut di hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalau misalkan kita mengamalkannya, maka ilmu itu akan menjadi syafaat buat kita nanti di hari kiamat. Semoga dengan perkumpulannya ini kita mendapatkan berkah, kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan kesentosaan, bahkan kita mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan keridhoannya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tidak keluar daripada majlis ini kecuali semua dosa kita diampunkan, hajat kita dikabulkan, anak kita menjadi anak yang soleh soleha, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.